Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal engine atau ENJ. Kalau kita lihat di sini, engine itu ada di kisaran harga 0,656. Jadi ini adalah salah satu koin yang kemarin diisukan Metaverse ya. Metaverse coin, dan sempat hype teman-teman bersama dengan Gala, kemudian The Sandbox, Mana juga, atau The Central Land. Engine juga kecipratan nih untuk FOMO yang terjadi di bulan November kemarin. Dan sekarang untuk engine sudah nggak FOMO lagi orang-orang. Jadi pergerakannya cenderung drop, turun sampai ke 0,65. Padahal sebelumnya ada di kisaran 4 dolaran sampai di 3 dolar lah kira-kira. Jadi fase-fase seperti ini tuh adalah fase yang sangat wajar terjadi pada kripto. Karena memang news yang ditimbulkan itu menyebabkan hype. Hype menyebabkan kepanikan orang dalam membeli. Kepanikan membeli itu akan bubble pada waktunya. Nah, ini terjadi pada semua kripto sebenarnya, dan khusus untuk kripto-kripto yang berbau dengan NFT games, metaverse itu ya turunnya sangat-sangat parah, dan ini adalah hal yang wajar. Karena naiknya tinggi, kita nggak pernah protes, turunnya pun juga bisa dalam teman-teman, dan kita biasanya protes. Oke, untuk engine apakah masih bagus? Untuk sementara sih kita bisa lihat beberapa project engine itu masih tetap jalan teman-teman. Jadi dia punya beberapa game untuk engine sendiri. Jadi kalau dari fundamental sendiri, tentunya dia masih jalan untuk projectnya, untuk developernya. Tapi dari segi persaingan itu dia bersaing dengan beberapa kompetitor yang besar seperti Axie Infinity, kemudian The Sandbox, Mana, yang sepertinya sih lebih mapan daripada engine. Nah, tapi kita nggak tahu yang namanya persaingan bisnis ya kan, kedepannya pasti naik dan turun. Jadi kalau dari bisnis fundamental seperti itu mungkin kita nggak akan bahas di video yang kali ini, tapi kita akan lebih bahas uh, dari pergerakan harganya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa level yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Untuk area support itu ada di 0,476. Ini merupakan area support saat ini yang paling dekat untuk engine, support kuat ya. Untuk area resistance yang kuat juga itu ada di kisaran 0,78 sekian. Jadi ini juga merupakan area yang sangat solid teman-teman. Bahkan ketika crash di bulan Mei tanggal 17 Mei ya, 17 Mei 2021, ini waktu FUD dari China, area tersebut menjadi pondasi pertahanan untuk engine, dan dia berhasil untuk rebound setelahnya. Tapi ketika ya news seperti tapering perang untuk saat ini itu nggak mampu mempertahankan engine di level 0,78 ini, dan sekarang justru malah drop sampai ke 0,655. Cuman so far ini adalah penurunan yang bisa dibilang wajar. Nah, untuk engine apakah berpotensi untuk naik? Di sini kita pakai bantuan RSI. Dari RSI sendiri kemarin sudah capai level jenuh jual. Yang berarti ini ada potensi untuk engine setidaknya retest dulu area resistance di kisaran 0,76. Ingat ya, potensi. Nggak pasti kejadian, cuman ada peluangnya. Jadi kalau dari jangka waktu yang agak panjang, kemungkinan masih berpotensi untuk naik. Cuman kalau dalam jangka waktu pendek, kita akan pindah ke time frame yang lebih kecil teman-teman. Nah, di time frame yang lebih kecil di sini kita menemukan engine dia sebenarnya bergerak rapi ya di dalam sebuah trendline di sini. Jadi bentuknya triangle. Against, kita akan melihat potensi beberapa yang mungkin menarik. Yang pertama adalah bila mana engine berhasil break up, ya potensinya bisa sampai ke 0,8. 0,8 itu cukup oke. Dan kalau kita tarik di sini, kita pindahkan ke sini, ketika dia breakout maka potensinya bisa sampai ke level 0,9 0,93 ya. Cuma kalau dia gagal teman-teman juga kita harus waspadai nih, ini merupakan pola dari bearish pennant.
bisa jadi engine drop sampai 0,384. Ya, itu adalah potensi-potensi untuk engine yang mungkin terjadi. Tapi sementara sih masih sangat potensial untuk engine mengalami kenaikan kalau kita lihat dari time frame satu harinya tadi. Dari segi volume perdagangan nggak terlalu tinggi untuk saat ini ya. Padahal pergerakan market kripto agak naik hari ini dan lumayan bagus, bisa trigger untuk banyak altcoin yang lain. Semoga aja nanti ada potensi juga, ada news juga, mungkin engine bisa meluncurkan game baru, ya siapa tahu ada news seperti itu, harganya bisa kedongkrak naik, nah itu potensial juga teman-teman. Cuma kalau sekarang sepertinya masih belum banyak ya, dan event-event seperti itu juga sangat berpengaruh sama fundamental dari makroekonomi saat ini, yang mana ada inflasi, ada perang, ada COVID. Ya, ini juga memberikan kita kesulitan, membuat market kripto itu kesulitan untuk naik. Jadi karena kondisinya seperti ini, kita bisa lebih hati-hati aja sih. Buat teman-teman yang punya, yang udah terlanjur punya, kalian sangkut, bisa di staking dulu aja. Simpan beberapa tahun ke depan, kemungkinan masih bisa untuk recover. Tapi kalau yang belum punya, mendingan jangan masuk. Takutnya karena ketidakpastian seperti ini, menyebabkan kalian itu jadi sangkut. Meskipun kalian bilang, wah harganya lagi murah nih saat ini. Mendingan jangan dulu teman-teman. Federal Reserve itu beberapa kali akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi di Amerika Serikat. Itu akan menyebabkan harga dolar naik. Nah, dolar itu kontras sama kripto. Kalau dolarnya naik, kriptonya bisa turun. Jadi ada kemungkinan atau ada opsi yang lebih baik untuk kita tunda dulu kalau mau entry gitu. Jadi kita tunggu aja sampai kapan kira-kira pergerakannya mulai stabil. Barulah nanti kita bisa cicil bertahap. Kalau sementara sih belum. Tapi kalau yang mau cicil ya cicil aja teman-teman. Lakukan DCA ya, dollar cost averaging. Jangan beli lamsam di satu waktu, melainkan kalian bisa beli bertahap. Itu lebih aman. Oke, untuk engine ya sementara seperti itu aja. Kemungkinan memang market masih akan turun, teman-teman. Kita belum tahu bottomnya di mana. Cuman jangka pendek mungkin ada potensi-potensi ya untuk naik engine bila mana dia berhasil break up dari level 0,68 itu potensi yang bagus. Tapi kalau dia breakdown dari level 0,6 itu udah nggak bagus. Bisa jadi potensinya cenderung turun. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.